Nah, ini dia salah satu protokol kesehatan COVID-19 yang diterapkan oleh para pengelola mal di tengah PSBB transisi fase yang pertama. Jadi di sini para tamu yang akan memasuki mal ini wajib membersihkan diri terlebih dahulu menggunakan bilik disinfektan ini. Ya, angin segar industri perdagangan di tanah air berhembus lewat pembukaan pusat perbelanjaan retail secara bertahap. Contohnya, pada 15 Juni, mal di Jakarta mulai beroperasi dengan mengikuti skenario new normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita ini kan menghadapi pandemi COVID-19 yang boleh dibilang udah mulai cukup panjang. Tapi jangan sampai ini sekarang kita mengalami juga pandemi PHK. Nah, inilah langkah-langkah inilah yang kita jalankan supaya pasar rakyat maupun pusat perbelanjaan dan kegiatan perdagangan lain yang dibuka bertahap supaya mengantisipasi juga dari hal-hal yang memang kita lihat ekonomi ini menurun. Pengusaha menilai sesak nafas yang dialami industri perdagangan retail selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB harus segera mendapatkan bantuan atau bisa berakhir dengan kejang parah. Asosiasi Peritel Indonesia atau APRindo memproyeksi pertumbuhan toko retail nasional di tahun ini hanya 3-3,5% imbas wabah COVID-19 atau anjlok dibandingkan tahun lalu yang bisa tumbuh mencapai 8%. Oleh karenanya pengusaha siap memanfaatkan momentum pusat perbelanjaan dibuka dan memastikan menaati syarat protokol ketat. Kemudian ketika kita jalan masuk lorong-lorong, itu juga diatur supaya satu arah saja, tidak dua arah, sehingga physical distancing itu juga akan dijaga oleh karyawan toko terhadap konsumen. Dan akhirnya di kasir, selain juga physical distancing 1,5 meter, tetapi kasir akan memberikan layanan untuk pembayaran memakai digital. Wajib memakai masker dan memeriksa suhu di dalam tubuh dalam karyawannya. Jadi seluruh karyawan yang akan masuk wajib. Jadi kalau tidak memakai masker tidak boleh bekerja di lokasi kami. Ya. Kemudian suhu badan di atas 37 tidak boleh masuk. Nah nanti dengan PSBB mulai dibuka, kami perkirakan pengunjung juga tidak akan seramai seperti biasanya, apalagi dengan peraturan tersebut. Ya mungkin sepertiga sampai sepertiga ataupun mungkin 40% lah kita harapkan pengunjung masih bisa datang. Pemerintah diperkirakan menjadikan pembukaan pusat perbelanjaan untuk menstarter ekonomi dengan membangkitkan kembali konsumsi rumah tangga dan perdagangan. Konsumsi rumah tangga tercatat menyumbang lebih dari 58% dari produk domestik bruto. Di sisi lain, sektor perdagangan adalah penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDB menurut lapangan usaha. Sektor ini hanya kalah dari industri pengolahan. Pada kuartal pertama 2020, performa keduanya jeblok. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84%, padahal biasanya bisa naik di kisaran 5%. Sedangkan perdagangan cuma bisa tumbuh 1,6%. Kebijakan pemerintah diharapkan mampu menjadi suplemen gairah industri perdagangan yang sudah terbaring sakit semenjak terinfeksi COVID-19. Namun hidupnya kembali pusat perbelanjaan usai mati suri ini harus diawasi ketat. Pasalnya wabah COVID-19 di Indonesia sudah mencetak rekor menembus 1.200 kasus dalam 24 jam terakhir pada 10 Juni 2020. Jangan sampai kebijakan menggerakkan ekonomi justru menimbulkan gelombang kedua COVID-19. Kita juga sebagai masyarakat harus disiplin, selalu mengenakan masker dan juga menjaga jarak aman ataupun juga social distancing. Jadi percuma kalau misal protokolnya udah bagus, tapi kita nggak disiplin gitu. Jadi tentunya kita berharap agar pandemi ini juga cepat selesai dan seluruhnya bisa beroperasi dengan normal kembali. CNBC Indonesia, Beyond Business.